Oke cuy, di video ini saya akan melanjutkan cerita Ayu yang mengalami gangguan-gangguan di kontrakannya setelah seminggu lebih ditinggal ke luar negeri oleh suaminya. Dan juga kejadiannya tepat pada malam hari setelah sahabat suaminya tinggal di kontrakannya untuk sementara waktu. Nah, buat kalian yang belum paham, tonton dulu part satunya cuy. Jadi, setelah Ayu merasa gangguan aneh itu hanya perasaannya saja, pada akhirnya ia melihat, mendengar, dan juga kaku setelah makhluk rusak hitam berambut gimbal serta berkuku panjang melewat berjalan secara merangkak di hadapannya. Dan juga itu cuy, saat Ayu pergi ke kamar mandi, ia melihat pocong tengah bertengker di kamar mandinya. Sontak hal itu membuat Ayu merasa sangat ketakutan cuy, apalagi di kontrakannya ia hanya tinggal seorang diri. Hingga Ayu pun menceritakan hal itu semua kepada orang tuanya, terlebih ke pamannya yang dikenal mengerti akan hal-hal gaib yang dialami Ayu. Lalu saat itulah pamannya menyuruh Ayu untuk segera ke rumahnya yang berada di Bandung. Saat itu Ayu bercerita bahwa setelah ia sampai di rumah pamannya melakukan ruqyah terhadapnya. Dan juga Ayu bercerita bahwa saat ia di ruqyah, ia sangat merasakan sakit dan juga panas di seluruh tubuhnya. Ayu tidak mengerti apa yang telah terjadi kepadanya cuy. Akan tetapi pamannya itu bilang bahwa selama ini ada yang berniat untuk menghancurkan rumah tangganya. Sontak Ayu pun kaget karena selama ini Ayu merasa tidak mempunyai masalah dengan siapapun cuy. Akan tetapi Ayu juga sempat berpikir bahwa yang melakukan ini semua adalah kakak iparnya sendiri. Kenapa begitu cuy? Karena sehari sebelum pernikahan dengan Bambang, Ayu pernah dilabrak oleh kakak iparnya sendiri. Saat itu Ayu tidak tahu apa yang terjadi di keluarga suaminya itu. Yang jelas kakak iparnya bilang bahwa Ayu telah membuat si Bambang tidak lagi pernah nurut akan omongan kakaknya, sehingga Bambang dan kakaknya sering cekcok dan membuat ibunya menangis. Akan tetapi balik lagi ke si Ayu, Ayu lebih baik menepis pikiran tentang kakak iparnya itu. Pada akhirnya Ayu lebih memilih berzikir, mengingat Allah dan memohon untuk diberi perlindungan kepada Allah semua yang telah terjadi cuy. Nah, setelah keesokan harinya Ayu balik lagi ke Jakarta dan mulai menjalani kehidupan biasa serta mencoba untuk terus berprasangka baik terhadap siapapun. Namun kini Ayu sengaja memilih untuk bekerja sampai larut malam agar saat ia pulang ke kontrakannya tubuhnya merasakan capek dan juga bisa tertidur lelap tanpa mengalami gangguan mengerikan lagi. Namun pernah nih ya sesekali Ayu mengalami kejadian epik lagi. Jadi pada saat itu Ayu pulang kerja menggunakan ojol. Ojol tersebut melihat bahwa motor yang ia tumpangi berjumlah 3 orang. Dan juga ternyata ojol itu mempunyai kelebihan karena bisa melihat hal-hal yang berbau gaib. Namun saat mengetahui ada yang nyempil di motornya kan jadi deptil. Ojol tersebut tidak mempersalahkan hal tersebut cuy. Tapi ya untungnya ya ojol tersebut tidak meminta bintang ke makhluk itu lur. Kalau sampai minta mah bisa ribet aslina.